Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. di Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja bersama ISSC, Indonesian Society of Steel Construction, atau biasa disebut dengan Masyarakat Konstruksi Baja. Guys, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Wah, ini beliau ini jawara galvanis. Bapak Purnama Indra Laksmana. Alhamdulillah. Terlalu berlebihan Pak kalau dibilang pakar. Jawara, Jadi Pak. kita Jawara. Enggak, jawara pun masih berlebihan. Jadi apa? Petarung. Masih terus belajar lah. Okay. Gitu. Berarti kalau belajar nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Jadi sekarang masih udah S1, S2, S3 galvanis. Masih terus belajar. Terus. Masih terus belajar. Pak. Yap. Pengen tahu nih Pak. Gimana Pak? Cak Koja ini, sobat-sobat Koja pengen tahu Pak Indra profilnya gimana? Kok bisa kecemplung di galvanis? Kok bisa kecemplung di hot dip galvanis? Iya. Langsung jadi anti karat nih berarti. Iya. Cerita sedikit ya? Ya dong. Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Baik Pak. Jadi waktu saya dulu kuliah 85-an gitu ya, awal masuk ya. Ya, itu saya masih umur 2 tahun berarti Pak. Gitu ya. Jadi di awal tuh saya project menangani tidak ada kaitannya dengan galvanize ya. Oke. Mulai berkiprah 90 di masuk dunia kerja. Oke. Kemudian terkait dengan logam dan korosi yaitu mulai 96. Jadi 96 mulai korosi apa sih Pak? Mulai Semua orang tahu. korosi itu istilahnya kan degradasi Pak, Ya. atau penurunan mutu dari, kita bicara steel ya. Ya. Jadi kita bicara steel, jadi penurunan mutu dari steel itu sendiri. Penurunan itu bisa berupa fungsinya dia ya, artinya yieldnya dia turun, ya kan. Kemudian kekuatannya juga turun. Nah, korosi itu sendiri kan ada pengaruh dari lingkungan Pak. Efek dari lingkungan ya. Kebetulan saya juga belajar masalah korosi dan penanganan. Nah, terkait dengan dunia kerja yang sekarang, konsentrasi di korosi dan salah satu penanganannya adalah dengan metode hot dip galvanizing. Hot dip galvanizing. Jadi kalau hot itu panas, dip dicemplungin, celup, galvanize-nya metode alloying FEZN. FE baja, besi lah ya. Besi. ZN zinc. Saya masih ini Pak nyantol gitu. Masih ya, masih. Berarti ahli kimia di bawah ya? Enggak juga. Tapi ahli menyelamatkan baja. Boleh saya sebut menyelamatkan baja Pak galvanize? Bukan menyelamatkan Pak, mungkin. Jadi istilahnya memperpanjang usia pakai. Oke, enggak diselamatin tapi pakainya bisa panjang. Itu yang lebih enak. Bisa pakai panjang. Nah, kita tahu kan kalau baja sudah terserang korosi, masa pakainya kita sudah sama-sama tahu. Betul. Kita beli material baja terus kita fabrikasi, tidak kita kasih lapisan apapun coating ya, sehingga dia terkorosi. Nah, korosi itu kan udah sedemikian rupa seperti kanker Pak. Dia menggerogoti gitu kan, sehingga ujungnya kropos. Bisa dibayangkan kalau satu konstruksi baja kropos, berapa kerugian yang ditimbulkan. Pak, kita nggak usah ngomong kerugian, tapi nyawa gimana Pak? Itu yang paling utama sebenarnya Pak. Ya kan, kalau kita bisa bicara masalah rugi, kadang orang konotasinya rupiah atau biaya. Cuman ada satu dampak yang sangat serius ya, karena saya juga concern di masalah K3 gitu ya ini masalah nyawa. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita bisa bayangkan suatu konstruksi bagus, tidak terproteksi karatnya atau korosinya, terseranglah dia sehingga dia menjadi rusak. Ya. Efeknya rubuh. Jadi sekuat apapun baja tanpa proteksi coating yang benar, miss lah. Ya, ini lucu Pak. Saya kan lahir di Surabaya. Saya tinggal tuh di stasiun kereta api Pak. Oke. Jadi stasiun kereta api zaman Belanda diubah jadi rumah. Oke. Nah itu saya kenal baja itu mulai dari saya kecil Pak. Dari TK itu saya udah
nyentuh WF, tapi WF-nya lucu Pak bentuknya, masih bentuk yang lama. Ini expert otodidak namanya. Depan saya rel kereta api. oke. Ya, dan itu ya main dia artinya kalau saya ngeliat konstruksi baja zaman dulu, mungkin kita bisa lihat bangunan-bangunannya heritage yang lama-lama ya Pak ya. Itu kuat, berarti kan usianya lebih dari 100 tahun tuh Pak. Lebih Pak. Nah itu bajanya atau Lebih, tadi yang disebut hot dip galvanis atau apa Pak? Ya, salah satu tadi kita sudah bahas di awal ya. Coating itu kan berbagai macam media pelapis, diantaranya dalam hal ini kita bicara fokus ke masalah zinc sebagai media pelapis ya. Tentunya dengan lingkungan tertentu ya, lapisan galvanis itu bisa memproteksi, memberikan efek proteksi terhadap serangan karat. Kalau saya dengar dari cerita Mas Kodrat dia bisa sampai 100 tahun, saya cenderung bahwa melihat hal ini atau produk tersebut ya, produk besi baja yang digalvanis tersebut ditempatkan di satu area yang katakanlah friendly environment. Artinya tidak ada asam di sana kan ya. Suasana maupun lingkungannya juga cukup kondusif. Mungkin itu di daerah sekitar perumahan tadi sudah disebutkan. Nah, kalau misalkan nih Mas, lapisan galvanisnya 150 mikron, kalau di lingkungan perumahan dia mengorbankan dalam hal ini lapisan galvanisnya 1 sampai 2 mikron per tahun, Anda bisa bayangkan. Itu hitungannya 1 sampai 2 mikron per tahun. Berkurang. Kalau misalkan lapisan galvanisnya tadi 150 atau 200 mikron, bisa dihitung ya. Kira-kira seperti itu. Dan itu bisa kita analyze, bisa kita analisa. Ada hitungannya. Ada hitungannya. Nanti kita lihatlah kapan waktu kita survei, kita cek gitu ya, masih ada nggak sih lapisan galvanisnya, gitu loh. Jadi theoretical berdasarkan case tadi, ya ada beberapa penempatan di lingkungan tertentu, zinc yang melapisi di permukaan material steel dia akan terkorosi atau mengorbankan dirinya sekian mikron per tahun gitu. Jadi kalau untuk perumahan ya atau daerah gunung gitu mungkin sekitar 1 sampai 2 mikron. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan telecommunication atau transmission tower. Tower transmisi yang gede-gede ya kan? 500 kV itu ada di mana? Tengah gunung, tengah hutan. Ekstrim berarti dong. Ekstrim kan ya? Maksudnya ekstrimnya gini. Siapa yang mau ke sana mau ngecek tahunan? Itu dia. Iya kan? Makanya siapa yang mau ngecek? Mau memeriksa. Ya, ngeliatin gitu ini masih tahan nggak, masih bagus enggak, ya kan? Jadi itu bisa sebagai katakanlah sebagai pembuktian bahwa hot dip galvanizing memang sudah sangat tepat untuk area-area yang dimaksud seperti itu. Jadi kan kalau nggak salah tower transmisi itu usianya harus di atas 30 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu bisa kita cek nanti di titik-titik mana, atau jembatan mungkin kalau kita bicara jembatan kalau ya. Jembatan jelas itu Pak. Nah di atasnya kan ada orang, ada kendaraan. Betul, itu bisa kita nanti on the spot. Kapan waktu kita bisa coba cek ya kan, kita coba survei keadaan atau kondisi terkini tentang lapisan galvanisnya. Nanti juga kita bisa coba cek kapan dia mulai dibangun. Nah itu bisa kita sampaikan menjadi sebuah studi kasus. Baik gitu. Pak, studi kasus mungkin kita bisa lakukan, kita bisa gandeng rekan-rekan semua di sesi kita berkolaborasi. Tapi yang ingin saya tahu Pak ini secara awam saja. Ini baja, jembatan, orang gitu ya, nggak di galvanize, tapi yang satu di galvanize di lingkungan yang sama lah katakan ya Pak ya. Itu kira-kira yang satu tahan berapa lama, yang satu hitungan Pak atau referensi dari luar itu berapa lama itu perbandingannya Pak? Iya. At least dari beberapa proyek mensyaratkan ya di Indonesia yang pernah saya. Syarat itu artinya mandatori Pak? Mensyaratkan mandatori bahwa wajib, ya? Kekuatan terhadap korosi itu 10 tahun. Saya pernah baca dan saya juga 10 tahun untuk suatu konstruksi jembatan di galvanized ya. Karena saya pernah melihat dan menandatangani guarantee letternya Pak. Jadi surat garansinya bahwa ini kuat 10 tahun tidak karat. Nah kita garansi. Itu artinya 10 tahun nih Pak ya? Iya. Garansi artinya menjamin. Yang satu kalau nggak digalvanis tidak berani jamin. Nggak berani tangan. Karena risiko di situ Pak ya. Iya. Kira-kira. Nah sama satu lagi
kita kan sebenarnya seneng yang cantik-cantik, Pak. Oh iya, siapa Ya yang kan? enggak, Pak? Siapa yang enggak gitu kan, Kan artinya normal dari lah. mata, Dari mata. jatuh ke hati. Pandangan pertama toh. Nah, ini saya sangat antusias sekali, Pak. Ya, sangat antusias bahwa jembatan ini selain kokoh, kuat, harus cantik. Kokoh, kuat tapi cantik. Cantiknya apa? Apa? Estetika kan? Iya, iya, iya. Kita gabungkan dengan coloring, Warna. Berarti pakai painting. Painting. Nah, itu pun menjadi double protection toh. Oh, dia melindungi juga, Melindungi juga tapi melindungi dari luar. dari luar. Galvanize melindungi dari Dari dalam. dalam. Cantik dan kuat. Wih, Eh, pujaan semua orang itu, Pak. itu. Cantik dan kuat. Jadi baja kalau mau cantik dan kuat, pertama galvanize. Berapa mikron, Pak, paling enggak? Itu kalau Indonesia lah kita ngomong ya, enggak usah ngomong yang ekstrim-ekstrim di daerah Rusia misalkan atau maksudnya apa nih? Sacrificial-nya atau Iya, berapa mikron pengorbanannya paling Ya, enggak? pengorbanannya itu tadi kan kalau misalkan saya menandatangani beberapa garansi itu 10 tahun. 10 tahun minimal. Jadi 10 tahun kita bisa cek lagi Bisa cek lagi. Jadi setelah di galvanize, guys, di coating, dicat, Dikasih dengan warna. Jembatan sekarang warna-warni ya, Pak ya? Ada beberapa. Tapi jangan sampai cuma diwarna-warni tapi dalamnya enggak dikuatin. Nah, ini. Jadi jangan cuma cantik tapi harus kuat. Gitu kan. Ada istilah misalnya kalau tua maintenance-nya ini repot. Kayak Mas Kodrat misalkan. Iya. Waktu masih muda maintenance-nya paling maaf ya salah saya nggak nyebut ya. Paling BO X gitu kan. Bo X selesai kan. Tapi kalau sekarang dia makin tua ada tambah lagi tuh, minum 1 kali 3 kali satu hari 3 kali ya kan. Terus vitaminnya apa. Belum ditambah bekam lagi. Makin tua kan. Betul. Nah, ini kita coba kita mempertahankan umur pakai. Umur pakai, Pak. Umur pakai. Karena gini, baja ini aset gitu ya, Betul, investasi gitu. Jadi galvanize itu bisa mengamankan aset Anda. Bener. Ini kan kita sebut nih sini. Protect your investment. Oh iya. Saya belum baca itu loh. Ada sini. Jadi Bener berarti soalnya ya? Jadi keuntungan galvanizing, hot dip galvanizing itu ada 10 at least ya. Oke. Ada 10, mungkin saya bisa bacakan sedikit. Ya, Pak. Competitive first cost. Ya, initial cost-nya oke lah so-so. Ya kan? Kemudian lowest lifetime cost. Jadi maintenance cost-nya sangat minim lah ya. Kemudian long life. Panjang umur. Reliable. Ya, bisa dipercaya, bisa digaranti. Speed application. Ya. Nggak perlu kepanasan, nggak perlu kehujanan. Karena kan kita prosesnya under roof. Ya kan? Jadi bisa kita lakukan. Kemudian complete coverage. Complete coverage itu maksudnya apa? Semua permukaan terlapisi. Contoh pipa. Oke, pipa. Nah kan, pipa luar terlapisi, dalam terlapisi. Oke. Karena dia Paham. dicelup. Coverage. Masuk semua. Hollow begitupun. Ya toh? Iya. Nah, Yang berongga-rongga lah yang ya. berongga masuk semua. Kemudian coating toughness ya. Lapisannya sangat kuat, bisa diuji melalui scratch resistant apa kita nggak ada masalah. Oke. Kemudian ada 3 proteksi di sana. Ya, artinya ada 3 proteksi. Yang pertama kita bisa lihat ya kan. Tadi hot dip galvanizing protect in 3 ways ya, melalui 3 cara tuh. Ya, satu dia bisa diprediksi umur pakainya. Ya kan, memberikan lapisan yang sangat kuat ya kan. Kemudian pengorbanan terhadap lapisannya ini sangat kecil sekali, Pak. Kalau tadi saya bilang 1 sampai 2 mikron untuk di daerah pegunungan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kadang-kadang saya celup jembatan itu bisa sampai 200-300 mikron. Ya, artinya lapisan galvanis itu nggak bisa kita create. Jadi kalau dia lapar, sekenyangnya dia sudah stop, dia nggak mau nambah lagi. Oh gitu. Jadi kalau misalkan 200 mikron, kalau misalkan 2 mikron sampai 3 mikron, 80 tahun, Pak. Ya kan, 80 tahun. Kemudian dia ini juga if not area get damage, it prevent a sideway creep of rust. Jadi dia bisa melokalisir. Kalau misal rusak, cekrek, bisa di-maintain, bisa di-repair, ya, dengan metode repair tertentu. Ini nggak ada masalah. Kemudian ease of inspection, sangat mudah untuk melakukan inspeksinya. Kita cuma ngeliat aja pakai ergometer, udah kelihatan. Ada alatnya. Ada alat. Nggak bisa dibohongin lah. Nggak bisa dibohongin lah, gitu ya. Kemudian faster construction. Nggak perlu khawatir. Cepet. Iya nggak, bolting semua jadi. Jadi baja sudah difabrikasi, disiapin dulu,
ditiup apa HCl kalau nggak salah ya, Pak? Itu pretreatmentnya. Pretreatmentnya Surface- kan nggak langsung kan? Nggak langsung. Ada prosesnya kan? Ada proses. Nah, surface-nya dulu ada dihilangin, chemical cleaning lah, chemical cleaning. Kemudian masuk ke dalam zinc bath. Oh ya, mungkin bisa di zoom sedikit, Ya. Mas. Jadi ada beberapa produk mungkin steel structure yang di sini bisa kita tampilkan. Nah, ya kan? Kalau paling atas itu bak galvanize-nya, Ya. bawah produknya ya, itu konstruksi, kemudian bawah lagi. Nah, yang ini kita bisa lihat katakanlah sebagai fenomena satu material yang terkorosi, very corroded ya. Ini rantai, kemudian Itu rantai kapal Pak ya? rantai kapal. Iya, Dan udah kita pasti pun terkorosi. galvanize. Oh, galvanize, Kita ya. pernah galvanize. Kemudian platform, ada Ya. grating, ada handrail, ini balkoni, kemudian ini yang kita sangat tahu banget ya, jembatan. Jembatan, Pak. Ya kan? Kemudian tower transmisi, ini di bawahnya ada multiplate, gorong-gorong ya, atas. Nah, yang menarik, saya ambil foto waktu saya kunjungan keluar. Ini loh, Pak. Ini Skybridge. Apa itu kereta gantung ya? kereta gantung. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nah, kebayang nggak siapa yang mau ngecek di atas sana? Iya toh? Siapa yang mau ngecek ke sana? Ini sengaja saya ambil fotonya. Ini fully galvanized. Fully Berapa galvanized. mikron Pak kalau udah begitu Pak? Ini kalau saya lihat sekitar 200 mikron. Kenapa saya nanya? Karena kalau saya kan pernah ke Genting Highland tuh, Pak, naik yang gini itu tinggi banget, itu ya gemeter. Tapi saya belum mikir ini nih. Kalau saya mikir ini mungkin nggak mau naik. Nggak mau naik kan? Tapi anyway 200 mikron itu tahan berapa lama Pak? 100 tahun, Pak. Masya Allah 100 tahun Pak. 100 tahun, Pak. Ya, Anda bisa bayangkan. Ini saya Jadi nggak semua perlu full maintain, galvanized. datang, Nggak jadi perlu. bisa dibilang Free hemat. maintenance cost lah. Free maintenance cost. Ya, free maintenance, atau katakanlah maintenance sangat kecil sekali. Ya, ya. Ya, kemudian kita ke bawah lagi, Mas. Bisa kita lihat. Nah, itu konstruksi yang kanan sama platform. Ini kita ini yang saya bilang ease of inspection tuh yang kanan. Ya, kita melakukan cek temporary ke Suralaya. Nah, Oke. ada tulisannya Ke Suralaya. tower ya? Kita dipanggil. Berapa Bapak sih mau cek? existing di sana? Kita Berkurang nggak tahu. sih, Sangat kecil sekali. sangat kecil. Sangat kecil Jadi kan. pengecekannya simpel aja. Simpel aja, pakai alat tek. Iya. Elko. Kalau kita itu 114 mikron, Mas. Oh, 114 mikron. Tadinya berapa mikron? Mungkin 100, hampir sama orang Ya kecil, enggak Bang. belum Nggak berubah. Enggak berubah. Ya, itu di pinggir laut loh. Boleh itu Pak. Jadi kita teman-teman saya rasa ini kita perlu coba satu studi kasus. Setuju. Kita cari satu jembatan gitu. Yang lama ya? Yang lama. Ah. Lalu kita pakai alat Bapak itu Pak Boleh, ya. boleh. Pinjam dari Agi boleh dong. Oh, Asosiasi boleh. Galvanis Indonesia. Boleh. Atau CGI Citra Boleh sih. Galvanis Indonesia. Sekalian sama orangnya, Pak. Boleh. Jadi kita cek, kita hitung, terus kita bikin semacam studi, Iya. kita tampilkan ke publik supaya jadi bahan pembelajaran, Pak. Sebagai jurnal, Pak, kalau Sebagai perlu ya kan, jurnal. sebagai jurnal ISSC ya, bahwa kita sudah melakukan. Siap. Artinya karena kan Hotdip Galvanis dalam hal ini kan juga merupakan mitra rantai pasok. Betul, Pak. Ya, supaya kita juga sama-sama paham gitu ya, sama-sama kita kepedulian, Pak, Siap. gitu, Pak. Ini kita cukup enggak cukup sebenarnya waktunya. Ini baru kulitnya kulit tipis banget, Pak. Gitu. Ini baru lapisan luarnya, guys. Jadi kita belum sampai ke dalam, belum deep ini. Betul. Kita belum dalam, tapi kita akan ambil waktu khusus nanti, mungkin bentuknya mungkin bukan podcast tapi seminar atau apa ya, Pak. Seminar, ya. Yang penting kita tetap harus jaga baja kita. Yap. Kita supaya awet tadi di galvanize. Iya. Pak, saya terima kasih sekilas, tapi kita udah dapat banyak masukan. Semoga teman-teman Koja konstruksi baja juga bisa mendapatkan manfaat yang sama, Pak. Insya Allah. Monggo kalau ada pertanyaan bisa datang ke markas atau lewat nanti kalau sudah di YouTube kan bisa di komen dan like dan Betul. subscribe ya, Pak ya. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Indra. Sama-sama, Mas waktunya. Kodrat. Tetap sehat-sehat, awet. Jangan, tapi Bapak nggak usah digalvanis ya, Pak ya. Gitu ya. Galvanis yang lain aja, Pak. Galvanis yang ini udah mulai putih menyamai warna Warna galvanis. Dulu saya ingat masih hitam sama kayak Pak Kodrat, hitam. sekarang udah memutih. Jadi Sooner sudah or later, Pak. sudah mengenal. Sudah mengenal. Baik, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat. Semoga Pak Indra. bermanfaat. Amin. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Terima kasih semua yang sudah menonton. Ya. Salam konstruksi baja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.